Banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir, apa yang akan terjadi setelah krisis ini berakhir. Yang pasti pengamatan saya bahwa setelah krisis ini berakhir akan terjadi pergantian pemain di berbagai industri. Coba lihat sama-sama gambar berikut ini yang saya tayangkan. Gambar apa ini? Ini adalah gambar contoh pertandingan permain di mana ada in dan out. Ada pemain-pemain baru yang masih fresh, yang sudah siap, yang punya energi akan menggantikan pemain-pemain yang dari tadi sudah bertanding, yang sudah kelihatannya hebat tapi sudah kehabisan energi, sudah tidak punya stamina lagi, tidak punya daya tahan lagi, mereka akan tersisihkan, mereka akan tergantikan. Begitu pula di dalam unit bisnis, di dalam sektor industri manapun, di dalam bidang karir pekerjaan akan ada muncul pemain-pemain baru, pemain-pemain yang sudah siap dengan perubahan ini. Namun ada pemain-pemain lama yang mungkin gugur, ya, karena selalu krisis itu sebagai seleksi, krisis itu sebagai sebuah pengujian, ya, sebagai sebuah penyaringan, yang mana yang akan tetap bertahan, yang mana akan gugur. Dalam krisis selalu ada bisnis-bisnis baru, industri baru berkembang, bertumbuh. Bahkan bisnis yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya muncul dengan inovasi dan kreasi baru. Tapi ada yang dulu sudah lama, sudah hebat, besar, kadang-kadang bisa tumbang, bisa runtuh karena tidak siap dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu kita perlu perhatikan bahwa di dalam sebuah krisis, seleksi alam akan terjadi. Makanya jangan heran kalau kita belajar dari krisis-krisis yang lalu. Ada muncul OKB, orang kaya baru. Ada muncul pemain-pemain baru yang mungkin menjadi bintang di saat itu dan sampai saat ini. Tetapi kalau tidak siap dengan perubahan lagi, maka apa yang dulu menjadi bintang seringkali menjadi gugur dan muncul lagi bintang baru. Nah, pesan saya adalah bagaimana setiap kita bisa tetap punya daya tahan, punya stamina dalam pertandingan seperti maraton ini. Bukan cuma sprint, lari jarak pendek, tapi lari jarak jauh, di mana krisis ini apabila semakin berkepanjangan akan semakin menyeleksi yang mana bisnis-bisnis yang bisa bertahan, yang mana pola pikir, sikap, gaya kerja yang masih bisa bertahan, termasuk juga yang tidak siap untuk bertahan dan mereka akan tersisihkan. Nah, saya mau mengajak Anda mengamati bahwa salah satunya yang akan terjadi pergantian pemain adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan pola kerja, pola bisnis, pola pelayanan dengan gaya lama. Artinya apa? Konvensional, tradisional. Akan digantikan dengan pemain-pemain baru, mungkin lebih muda, mungkin generasi milenial yang sudah datang dengan ide baru dan kesiapan dengan teknologi digital, online, komputerisasi, robot, dan bahkan artificial intelligence. Nah, itu yang akan menggantikan pemain-pemain lama yang tidak siap dengan perubahan dari konvensional kepada digital. Itu salah satunya. Dan bahkan juga kita melihat dari krisis ini ada bisnis-bisnis yang nantinya akan sangat menantang seperti retail bisnis, industri yang produksi dengan menggunakan banyak tenaga kerja dan kebetulan mungkin produknya tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat saat ini karena krisis yang ada. Namun ada bisnis-bisnis yang masih bertahan bahkan akan bermunculan. Contoh, wellness industry, industri yang berhubungan dengan kesehatan. Karena kesadaran orang akan kesehatan, gaya hidup sehat sangat meningkat. Bahkan juga sejak orang working from home dan harus stay di rumah, bahkan kita melihat tingkat penjualan home entertainment, ya, seperti fasilitas audio, sound system, ya, home theater, bahkan game juga sangat meningkat penjualannya. Bahkan saya dapat kabar penjualan PlayStation juga meningkat drastis, ya. Bahkan juga alat-alat kesehatan. Beberapa rekan saya sampai karena tidak bisa fitness, mereka beli alat fitness di rumahnya, ya. Jadi alat-alat kesehatan, alat-alat olahraga, mereka yang harusnya pergi ke tempat gym karena situasi, mereka malah memindahkan, ya, tempat gym itu di rumah, bikin gym pribadi. Itu contoh. Bahkan juga kita melihat makanan pun juga sudah lebih banyak mengalami perubahan dalam bentuk packaging menjadi frozen food, ya. Jadi makanan yang biasanya dibeli secara fresh, ya, karena keadaan tidak bisa memungkinkan untuk orang makan di tempat, ada mungkin orang sudah mulai menghindari kerumunan, mereka lebih senang membelanjakan uang mereka dengan makanan-makanan yang mungkin siap saji tetapi bisa tahan lama juga, mereka bisa simpan untuk sebagai cadangan. Nah, itu contoh-contoh di berbagai industri yang mungkin dulu tidak terpikirkan, sekarang menjadi terpikirkan dan bermunculan. Bahkan saya yakin setelah
semua pandemi ini berakhir, mungkin orang di setiap mall, di setiap hotel, bank, setiap orang harus menggunakan hand sanitizer. Akan muncul orang-orang dengan gaya hidup bermasker, dengan masker-masker yang fashionable ya, dengan tren-tren masker mungkin yang menjadi salah satu gaya hidup dan juga fashion. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin kita bisa melihat bahwa setiap kali krisis akan ada yang bertahan, ada yang bersinar, tetapi ada juga yang redup dan ada juga yang tumbang. Pesan saya, doa saya, dan kesiapan kita semua, pastikan kita jadi pemain-pemain yang tetap bertahan dan tidak tersisihkan, tidak tergantikan oleh krisis dan tantangan ini. Bahkan kita tetap bisa menemukan peluang dengan inovasi dan kreasi lebih mantap lagi dari sebelumnya.